Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan yang baik adalah fondasi dari sebuah pembangunan yang berkualitas. Berawal dari teori, dianalisis dengan metode yang tepat, dan diwujudkan menjadi solusi nyata. Halo, saya Fandika Rizawala Putra, NPM 234110151. Selamat datang di video presentasi tugas aplikasi komputer. Mari kita mulai. Aplikasi yang saya bikin ini bernama FunSpace. FunSpace itu berasal dari saya sendiri sebagai pembuat aplikasinya. Fun itu Fandika, Space itu terkait parkir. Bisa dilihat di pojok kiri atas, FunSpace adalah sistem parkir pintar. Jadi di aplikasi ini ada 4 menu, ada karakteristik, data survei, desain parkir, dan standar SRP atau satuan ruang parkir. Mari kita bedah satu persatu. Mulai dari menu karakteristik. Di menu karakteristik parkir ini ada 4 perhitungan yang bisa kita inputkan datanya dari hasil survei. Yang pertama ada akumulasi parkir, turn off atau pergantian, ada indeks parkir, dan kebutuhan ruang parkir. Mari kita coba satu persatu. Mulai dari akumulasi parkir. Di sini sudah tertulis rumusnya. EI dikurangi EX plus X. EI yaitu kendaraan masuk, EX itu kendaraan keluar, X itu kendaraan yang sudah ada atau kendaraan awal yang sudah ada di parkiran. Kita contohkan kendaraan masuk, kita isikan 62. Terus kendaraan keluar kita isikan 8 kendaraan. Terus kendaraan yang sudah terparkir itu ada 426. Dari sini kita bisa melihat total kendaraan atau akumulasi parkir itu ada 480 unit. Terus kita masuk ke pergantian atau turnover. Yang pertama kita bisa memasukkan data volume, petak ruang, waktu dalam satuan jam. Kita masukkan volume terlebih dahulu. Kita isikan dari data pengukuran teman-teman, dari data survei. Terus ada petak ruang atau ruang parkir. Terus ada waktu pengamatan. Ini satuannya dalam bentuk jam. Kita misalkan kita survei selama 12 jam. Jadi tingkat pergantian atau turnover parkir itu ada 1 kendaraan per petak per jam. Di sini juga sudah tertulis rumusnya. Terus kita masuk ke indeks parkir. Indeks parkir di sini ada rumusnya akumulasi dibagi ruang parkir dikali 100%. Kita masukkan data surveinya, akumulasi. Kita misalkan 75, terus ruang parkir yang tersedia 85. Jadi kesimpulannya, persentase yang terisi ada 88,24%. Kita masuk ke kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang di sini juga sudah tertulis rumusnya Y kali D per T. Y itu jumlah kendaraan dikali durasi rata-rata dibagi waktu dalam satuan jam. Waktu lamanya kita survei. Misal kita isikan jumlah kendaraannya yaitu 2000. Terus durasi parkirnya sama. Kita isikan dalam bentuk jam. Seumpama 75 menit atau berapa menit kita masukkan dalam bentuk jam konversi. 1,25. Terus lamanya waktu pengamatan. Misal kita mengamati selama 10 jam. Berarti untuk kebutuhan ruang parkirnya yaitu 250 kendaraan per jam. Oke, itu untuk karakteristik. Dari data ini kita bisa unduh dengan format PDF. Kita bisa lanjut ke menu selanjutnya yaitu data survei. Data survei ini kita bisa untuk menghitung durasi waktu kendaraan parkir. Kita bisa isikan plat nomornya,
jam masuknya, jam keluar, terus di sini ada jenis kendaraannya, ada mobil, motor, bus, atau truk. Kita contohkan saja, kita isikan plat nomornya R1234IR. Jam masuknya kita asumsikan kita sedang survei di kampus. Berarti untuk jam kampus kan kita biasanya mulai pembelajaran di jam 8 pagi. Berarti AM. Oke. Terus jam keluarnya kita isikan jam 10 AM. Oke, untuk jenis kendaraannya kita masukkan motor, kita bisa tambahkan di sini. Tambah. Jadi otomatis di sini langsung terinput data kendaraan yang kita survei. Ini ada plat nomornya, ada R1234IR, jenis kendaraannya motor, waktu masuknya jam 8 parkirnya, terus keluar dari parkiran jam 10, durasinya selama 120 menit. Kita masukkan lagi, misal R3045. Kita masukkan lagi, misal di jam 8 lebih 7 menit, terus keluarnya jam 10 lebih 15. Terus ini kendaraannya masih motor. Wah, ini lah, di sini ada kesalahan penulisan. Di sini kita bisa hapus. Ada ini logo tempat sampah, kita bisa klik. Otomatis data yang tadi kita input berhasil dihapus. Kita masukkan lagi R1010 IY. Ini misal saja ya, nanti data plat nomornya bisa secara aktual di lapangan. Misal jam 10, terus keluarnya jam 11.50. Oke. Terus ini jenis kendaraannya kita bisa isi mobil. Oke. Nih, dari warna pun juga dibedakan. Ini durasinya kita masukkan lagi, coba. B3030 ABC. Misal kendaraan masuk pukul 10.51, keluarnya pukul 2 siang. Terus jenis kendaraannya bus atau truk kita tambahkan. Lah, di sini sudah keluar semua. Di menu data survei itu fungsinya seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui durasi parkirnya, terus jenis kendaraan dan plat nomornya ada berapa. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke desain parkir. Oke, di desain parkir ini ada beberapa pilihan, mulai dari pilihan kendaraan. Ini bisa dipilih tiga-tiganya, bisa salah satu atau salah dua seperti ini. Terus geser, ini ada dimensi area tersedia. Misal kita mau merencanakan sebuah ruang parkir atau layout parkir, kita bisa memasukkan dimensi area yang tersedia. Misal di sini ukurannya 25, panjangnya 25, lebarnya 50. Oke, di sini kita bisa masukkan seperti ini. Terus ini ada golongan mobil. Sebelum kita masuk ke sini, kita bisa melihat standar satuan ruang parkirnya di menu di sebelah kiri. Ini kita menggunakan pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir 1998. Aplikasi ini dibuat berdasarkan SNI, pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir tahun 1998 terkait satuan ruang parkir. Di sini dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada mobil
penumpang golongan 1, mobil penumpang golongan 2, mobil penumpang golongan 3, bus atau truk, dan sepeda motor. Di sini juga sudah ada ketentuan ruang bebasnya, jarak bebasnya, arah lateral atau samping, jarak bebas longitudinal atau memanjang, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Di sini juga sudah ada keterangannya, golongan 1 untuk apa, golongan 2 untuk apa, golongan 3 untuk apa, seperti itu. Golongan 1 untuk karyawan dan universitas. Ini tempat kita surveinya di mana. Misal di kampus ya berarti kita pakai golongan 1. Misal di rumah sakit kita pakai golongan 2, terus ini golongan 3 buat difabel. Ini khusus. Kita lanjut ke desain parkir, kembali lagi. Misal kita masukkan untuk kita survei di kampus kita saja. Misal, kan berarti pilihan kendaraannya ada mobil dan motor. Kita pilih dua-duanya, mobil dan motor. Terus kita masukkan dimensi area yang tersedia di sana. Terus kita bisa pilih golongan mobilnya. Yang tadi sudah ada di standar SRP-nya. Kita pilih yang di golongan 1. Oke. Terus di sini pilihan sudut parkir. Terkait konfigurasi parkir itu ada 4 jenis pilihan sudut parkir. Ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita misalkan pakai 45. Nah, di sini otomatis langsung terhitung. Jika luasan panjang 25 dan lebar 50, dengan konfigurasi sudut parkir 45 derajat, pilihan kendaraannya ada mobil dan motor, golongan mobilnya itu golongan 1 di area kampus atau universitas, itu mampu mendapatkan ruang parkir untuk mobil itu 7 SRP dan kendaraan bermotor atau motor itu ada 23 SRP seperti itu. Terus di sini juga sudah ada visualisasi desain dari perencanaan yang kita sudah bikin di atasnya. Seperti ini. Di sini sudah tertera lebar ruang parkirnya berapa, 2,3 meter, di sudut 45 tadi, terus lebar kaki ruang, 3,5, selisih panjang 2,5, ruang parkir efektif 5,6, ruang manuver 3,7, dan total lebar D plus M ini 9,3. Terus di gambar ini sudah ada keterangan juga. Ini M tadi, ruang manuver 3,7. Ini 3,7. Terus kita lanjut ini E, total D plus M berarti D, ini D efektifnya tadi 5,6, berarti dari sini ke sini itu 5,6. Terus M-nya tadi ruang manuvernya 3,7, dari sini ke sini 3,7. Terus untuk E itu D plus M, berarti dari 5,6 ditambah 3,7 ketemunya 9,3. Seperti itu. Terus ini ada B, atau lebar kaki ruang itu 3,5, jadi lebarnya 3,5. Terus ini ada C, C itu selisih panjang. Selisih panjangnya itu 2,5 meter. Seperti itu. Itu untuk mobil, kita bisa pindahkan ke kendaraan bermotor atau motor. Nah, seperti ini. Di sini juga sudah ada data keterangan ukurannya, lebar ruang parkirnya 0,75 meter, lebar kaki ruangnya 1,06 meter, selisih panjangnya juga sudah ada 0,75, ruang parkir efektifnya 1,9, dan ruang manuver 1,5. Di sini juga sudah dikasih keterangan pada visualisasinya. Seperti itu. Lebar area tersedia 50 meter persegi. Ini lebarnya 50 meter. Seperti itu. Ini D efektifnya 1,9. Kita bisa rubah juga ke misal menggunakan 90 derajat. Dari sini otomatis dari perhitungan SRP-nya bakal berubah, motornya juga berubah, dan desain visualisasinya juga berubah. Kita coba lagi menggunakan 60. Otomatis ini berubah. Seperti itu. Di pilihan mobil pun sama, berubah. Seperti itu. Misal kalau ruang parkirnya itu terlalu kecil, kita dibikin lagi 20. Sini dibikin 20 juga. Dibikin 20 juga. Oke, terus ini kita tambahkan pilihan kendaraan, kita tambahkan
Terus kita rubah juga ke golongan 2. Di sini otomatis langsung terintegrasi dengan apa yang tadi kita rubah seperti itu. Berarti dengan luasan 20 kali 20 itu truknya mampu menampung 2 kendaraan, truk atau bus seperti itu. Coba kita perkecil lagi. 5 dibikin 5 panjangnya. Seperti ini. Nah, untuk bus dan truk ini 0 karena tidak cukup dari ruangannya. Seperti itu. Mungkin cukup penjelasan terkait aplikasi yang sudah saya bikin. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.